rencananya saya bakal ngobok-ngobok atau jelajah Kulon Progo sampai sedetail-detailnya. Jadi pantengin channel saya biar kalian selalu update tentang perjalanan saya kemana aja ya, di Kulon Progo ini. Loh, ini bukan ini ya? Bukan, sana mas, sana, masuk sana. Sana, lewat sini, keluar dulu ya. Ini berarti Jangan. maaf ya Pak. Saya sendiri sekarang lagi ada di Waduk Sermo yang lokasinya berada di Hargowilis Kokap, Kulon Progo. Pertama kali Waduk Sermo itu dibangun sekitar tahun 1994 dan diresmikan sama Presiden Soeharto pada tahun 1996. Dari Waduk Sermo sendiri seperti yang kita tahu ya sama aja kayak waduk-waduk lainnya, yaitu mengairi untuk persawahan atau perkebunan sekitar waduk sendiri. Nah, untuk Waduk Sermo sendiri itu untuk mengairi sekitar pesawahan Kalibawang atau pesawahan di Kulon Progo pada umumnya. Karena pemandangan di sekitar Waduk Sermo itu sangat indah seperti yang kita tahu, jadi makanya dimanfaatin oleh warga sekitar atau Pemda setempat untuk membangun tempat-tempat wisata di sekitar Waduk Sermo ini. Nah, ini sekarang perjalanan kita mau ke Glam Camp, karena Glam Camp itu spot wisata baru di daerah sekitaran Waduk Sermo ini ya. Mau lihat sih, soalnya teasernya itu di Instagram, di YouTube kok kelihatannya keren gitu. Jadi pengen nyobain mumpung di daerah sini, mumpung di Waduk Sermo juga. Kita sudah sampai di tempatnya, tapi kayaknya nggak ada penjaganya ya. Mungkin karena udah sore, udah tutup, sama ya ada protokol kesehatan, ada COVID ini, jadi makanya ya sepi banget. Tapi justru malah enak loh. Glam Camp ini salah satu spot wisata di sekitar Waduk Sermo yang manfaatin sekitar pinggiran-pinggiran Waduk Sermo yang dijadiin ya tempat-tempat foto, terus tempat untuk camping-camping juga, camping ground. Ya salah satunya ini Glam Camp ini. Kebetulan karena sekarang ya jam berapa? Ini udah sekitar jam 4 sore dan petugasnya juga udah nggak ada. Jadi kita ini kayak semacam sneaking gitu, menyelinap. Soalnya nggak ada penjaganya. Tapi setidaknya kita tahu ya Glam Camp itu seperti apa. Kalau kita lihat itu di sana juga kayaknya di setiap tempat itu ada spot-spot foto gitu kan. Kayak tadi lewat itu ada apa sih, kayak menara Eiffel terbuat dari bambu ya, pokoknya sekitar kayak gitulah. Yang jelas setidaknya kita tahu ya, kalau misalnya kita ke Waduk Sermo, kita bisa ke spot-spot di sekitar Waduk Sermo yang menawarkan ya tempat-tempat untuk foto buat memenuhi beranda Instagram kalian, Facebook. Masih zaman ya Facebook ya, ya Facebook lah gitu kan kalau bagi yang para kakek nenek. Atau aku juga pakai Facebook, TikTok kan gitu kan. Karena tadi juga waktu di Waduk Sermo sana ada cewek-cewek yang main TikTok gitu kan, mau ikut tapi ternyata katanya, "Om, kamu ketuaan, pergi sana." Jadi nggak jadi.
foto-foto di glam camp. Namanya glam camp. Ternyata di sana sepi ya. Ya berhubung ini juga hari kejepit, hari Jumat bukan hari libur. Terus tadinya sih awalnya nggak ada penjaganya. Terus kita udah foto-foto dan nerbangin drone, tiba-tiba penjaganya muncul begitu saja. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu kewajiban kita untuk membayar retribusi ya, bagaimanapun juga biar mereka tetap merawat Waduk Sermo sendiri. Mereka juga, ya itu penghasilan mereka lah. Nah sekarang lihat pemandangan belakang itu kita masih di sekitar Waduk Sermo. Sekarang kita ini menuju Pule Payung. Semoga aja nanti di Pule Payung itu ada tempat makan ya. Kayaknya sih ada di sana di atas. Sambil lihat pemandangan view Waduk Sermo dari atas, sky view-nya Pule Payung. Semoga aja ada. Soalnya kita udah lapar dari tadi, sudah kesana kemari membawa alamat. Ini kita sudah sampai Pule Payung. Waktu menunjukkan, kita lihat ya, jam 5, tapi keadaan masih ya lumayan ada mataharinya dikit lah ya. Nggak ada matahari, maksudnya ada cahaya dikit ya, cuma agak mendung. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba lihat ya, masuk ke dalam. Di gunung ada air ya Mas ya? Ada air itu. Untuk keluarnya air ya, bukan pasir. Kita harus cuci tangan. Menggosok pakai sabun seenggaknya 20 detik. Enggak 20 menit Mas? 20 menit nanti Pule Payungnya keburu tutup. Iya. Maaf ya. Iya. 5,7. Ini makasih Pak. Iya, matur nuwun Pak. Di Pule Payung itu ada tempat makan ya, kayak nongkrong tempat Ada kafe, kopi, ada kafe ya. Oh iya. Kopi angkasa. Kopi angkasa. Ya. Oh iya. 2000-nya ada kayaknya. Nah, Oke, makasih kita. ini nanti kan di sini mas, tempatnya ini nampak siang. Ini nampak siang. Berarti jam 1 sampai jam 8. Oh, Kalau jam 8 pagi sampai jam 1 ini bin bag nggak ada. Nah, yang di sini free nih. Ini free. Nanti di sini jembatan, ini ada jembatan. Di depannya ini bawah ada jembatan ini. Nah, ini free juga. oh, ini. Ini juga free. Oh, ini. Ini Tapi spot utamanya, yang ini sama. Itu sama spot itu kan sama. kalau jam sekarang masih ada Pak? Ini ada, Masih ini ada buka ya? ini. Masih Kafenya buka di ya? sini, kopinya di sini. Oh, ini. Nah, di sini nanti pesan juga bisa. Di sini bawah itu bisa. Oh, ini. Makasih nggih Pak. Mari. Tiket masuknya berapa Mas harganya Mas? Masuknya sekitar 10.000 aja, murah meriah. Untuk motor cuma 2.000. Oh, di mana lagi coba? Yang bayar parkir motornya 2.000. Tempat rata-rata kan motor kalau tempat wisata itu kan sekitar 3.000, 5.000. Tapi kalau Yogyakarta masih 2.000-an. Masuk. Loh, ini bukan ini. Sana Mas, masuk sana. Sana, lewat sini, lewat sini. Bareng Pak, monggo. Jalan yang turun ya. Jalan yang turun gitu ya. Yang kanan. Coba. Monggo. Jalan. Tadi petugasnya ramah-ramah ya. Ini pelayanannya. Kalau di Yogyakarta itu tempat wisata dimanapun juga itu pelayanannya ramah-ramah. Itu yang harus dicontoh sama tempat wisata lain gitu kan. Bukannya malah scamming. Soalnya jujur saya pernah di Pantai Teluk Penyu, di mana di Cilacap itu pernah di scam. Coba bayangkan, sama ya oknum, karena nggak semuanya, tapi kan justru gara-gara satu oknum itu akhirnya merugikan yang lain juga gitu kan. Orang-orang pada nggak percaya, orang-orang pengen
mau sewa perahu juga. Akhirnya mereka juga takut, ya bukan takut tapi ya nggak mau di scam juga, ya padanya ragu-ragu lah ya. Nah, semoga aja di Jogja ini bisa jadi contoh untuk tempat wisata lainnya juga, tempat-tempat wisata lainnya juga untuk apa ya, ya memberikan pelayanan yang bagus buat kita para wisatawan. Karena dimanapun juga apa ya, tempat wisata itu nggak bakal hidup kalau misalnya nggak ada wisatawannya, nggak ada pengunjungnya. Nah ini jangan ditanya kenapa sepi ya, ini karena sudah sore. Karena ini sekitar sudah jam 5, jadi wisatawannya juga pada pulang. Tapi jangan tanya kalau hari libur, ini pasti dipadatin sama pengunjung. Tapi tetap ya dibatasin, dan pengunjungnya rata-rata menerapkan mengikuti protokol kesehatan. Lihat ini spot-spot fotonya, itu juga di sana ada kayak buat outbound ya, ada flying fox dan lain sebagainya. Lampunya sudah mulai nyala, sudah mulai cantik. Tempatnya luas, masih luas ke atas. Tuh angkasa kafenya. Wisata Pule Payung. Wah, alhamdulillah suasananya sudah mulai cerah. Oh, enggak, boleh. Enggak, makasih. Di sini saja. Enggak. Oh, ya. Bayarnya sekarang apa nanti Mas? Pas Pak pulang? Bayarnya mau sekarang bisa, mau nanti juga nggak apa di mbaknya. Oh, iya. Ini salah satu spot buat foto-foto ya sambil kita beli makanan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen foto-foto di deck ini atau di Skyview lah, katakanlah ini Skyview ya, Skyview-nya Pule Payung, kita harus pesan makanan atau minuman dulu, baru kita bisa bawa makanan atau minumannya ke atas, terus kita bisa puas di sini foto-foto. Kalau lagi rame sih ini pasti full gitu kan. Ini karena emang udah hampir jam 6 aja, terus kebetulan ini juga jam hari kerja ya, bukan hari libur, jadi sepi. Tapi justru itu yang itu yang enak, jadi kita bisa bebas foto di mana aja, nggak kayak lautan manusia. Kita kan kesini pengen menikmati suasana alam pegunungan, perbukitan menoreh sama Waduk Sermo ya. Terus kalian bisa menikmati berwisata seakan-akan ini punya kalian sendiri. Ini temanku ngos-ngosan. Biar kurus. Tak ajakin ya kan. Aku es kopi, menikmati malam. Lihat malam di sini. Malam 1. Ini malam 1. Tuh, itu kota kayaknya. Ini mendung tapi nggak hujan, jadi beruntung lah. Kita coba ini ya, gorengan khas Pule Payung. Enak. Tempenya enak, pisangnya enak, nasi kucingnya enak. Enak semua nih. Lagi tadi pas panas nih. Enak ya? Enak. Karena fresh. Baru digoreng. Jadi, kalau kita makan di sini, terutama gorengan-gorengan gini, kita pesan dulu, nanti digorengin mendadak. Jadi digoreng dadakan, tapi nggak 500-an ya. Karena itu hanya berlaku pada tahu bulat. Dengan ini
segitiga. Dan ini bukan tahu. Udah sekitar 6:30, jadi waktunya saya juga pamit pulang. Terima kasih udah nonton channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan biar saya makin semangat buat mengeksplor Yogyakarta dan sekitarnya.